Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nama lengkap saya Maria Viviana Mala, semester 4A. Ingin mempresentasikan tugas komputer saya mengenai sakramen Ekaristi. Langsung saja. Pengertian Ekaristi. Ekaristi adalah kurban tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang Dia tetapkan untuk mengabdikan kurban salib selama berabad-abad hingga kembalinya dalam kemuliaan. Ekaristi merupakan sumber dan puncak semua kehidupan Kristiani. Dalam sakramen Ekaristi, karya pengudusan Allah untuk kita dan ibadah kita kepadanya mencapai puncaknya. Sakramen Ekaristi berisikan seluruh harta rohani gereja, yaitu Kristus Paskah kita. Melalui sakramen Ekaristi, kita dipersatukan dengan liturgi surgawi dan dapat mencicipi kehidupan kekal. Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani, maksudnya bahwa dalam Ekaristi, semua kegiatan lain memperoleh sumber rahmat dan kekuatan. Ekaristi merupakan suatu perjamuan sakramental yang menjadi puncak kegiatan orang Kristiani. Yang berikut, tujuan Ekaristi. Yang pertama, mengerti bahwa Kristus memerintahkan kita untuk menyembah Dia dalam perayaan Ekaristi. Yang kedua, mengetahui bahwa Kristus sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Yang ketiga, menyadari bahwa Allah telah memberikan gambaran Ekaristi dalam Perjanjian Lama dan menyatakan secara jelas dalam Perjanjian Baru. Yang terakhir, menyadari bahwa persatuan yang paling erat dengan Allah adalah dalam komuni kudus. Yang berikut, penetapan Ekaristi. Yesus menetapkan Ekaristi pada hari Kamis Putih. Pada malam waktu diserahkan, ketika Yesus merayakan perjamuan malam terakhir bersama para rasulnya. Ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya di ruang perjamuan, lalu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Kemudian Dia mengambil piala yang berisi anggur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang kutumpahkan bagimu dan bagi semua orang dari pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Yang berikut, pelayanan dan penerimaan sakramen Ekaristi. Yang melayani perayaan Ekaristi adalah uskup dan imam. Pelayanan penerimaan komuni yang biasa, yaitu uskup, imam, dan diakon. Sedangkan pelayanan penerimaan komuni yang luar biasa, siapa saja yang secara resmi diberi kuasa oleh gereja. Untuk menerima komuni kudus, seseorang harus bergabung secara penuh dalam keadaan rahmat, yaitu tanpa kesadaran akan dosa maut. Siapa saja yang telah melakukan dosa berat harus menerima sakramen tobat sebelum menerima komuni. Selain itu, harus mentaati kewajiban yang ditetapkan oleh gereja sebagai tanda hormat kepada Kristus. Yang berikut, susunan tata perayaan Ekaristi. Yang pertama, ritus pembuka. Terdiri dari perarakan masuk, diiringi lagu pembuka sampai dengan doa pembuka. Yang kedua, liturgi sabda, terdiri dari bacaan pertama, mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, Injil sebagai puncak liturgi sabda, homili, dan diakhiri doa umat. Yang ketiga, liturgi Ekaristi,
terdiri dari doa syukur agung atau konsekrasi dan komuni. Yang berikut ritus penutup atau berkat penutup. Yang berikut materi dan forma sakramen Ekaristi. Materinya konsekrasi atas roti dan anggur dan penerimaan komuni. Formanya seluruh doa syukur agung. Sekian dan terima kasih.